Oke, pertanyaan yang kedua, tapi ini kalau misalnya kalian lihat ya, di sini kan pertanyaannya pakai ada kata lagi ya, si namanya si Zan lagi. Jadi ini sebenarnya urutannya emang gue acak gitu. Gue urutin yang paling pasti gitu ya di bagian atas-atas. Jadi ntar kalian nggak bingung gitu. Soalnya kan pertanyaan tuh random yang masuk ya. Jadi ini gue agak sortir dikit gitu. Makanya ada yang nama lagi tapi di baru video yang kedua gitu padahal. Dan si Zan belum ada pertanyaan nih gitu ya. Jadi ya udah abaikan itu. Kita bahas sekarang. Si pertanyaannya gini, kesimpulan yang benar bukan ada dua ya, yang saya makan sama saya lapar atau saya makan aja gitu. Oke, jadi menurut Sizan kesimpulannya bukan ada dua gitu. Oke, kita cek aja ya. Si premis satunya bilang kalau jika saya lapar maka saya makan. Ini jelek warnanya. Begitu yang keduanya saya tidak lapar. Nah, karena saya tidak lapar itu cuma negasi dari saya lapar ya. Jadi ini gue tandain sebagai warna yang sama ya gini. Itu saya senang ya, beda sama saya makan jadi warnanya beda lagi ya, gini aja deh, itu aja ya, warna kuning sendiri ya udah aja lah ya. Terus segitu tinggal kita ini deh simbolin si kalimat-kalimatnya ya, simbolinnya pakai simbol apa, mau simbol apa terserah kalian enaknya gimana. eh saya lapar, gue simbolnya pakai apa ya, lapar L aja kali ya. Jadi premis satu bilang eh L, jika saya lapar, atau gini aja, jika L maka saya makan, berarti M aja ya. Ini M. Jadi ini L, ini M. Itu premis duanya, saya tidak lapar, berarti negasi L kan. Ini kan lapar, ini ada tidaknya. Berarti tinggal dikasih kata tidak gitu kan. Oh, berarti ini L yang dinegasikan alias negasi L. Terus begitu negasi L, maka saya senang. Senangnya kita simbolin sebagai S aja ya. S. Oke. Dah, selesai ya. Ini si konstruksi premis satu sama premis 2-nya. Sekarang dikasih premis 3 nih. Kok B? Premis tiganya katanya saya tidak senang. Berarti dia negasinya dari senang alias negasi S ya. Negasi S. Nah itu simpulannya apa nih? Nah kalau kayak gini kita udah punya ada dua premis yang implikasinya sama ada premis tiganya nih. Sini negasi S. Nah dari negasi S ini kita bisa cocokin ya sama premis yang mana? Premis 2 ya. Premis 2 kan ada S-nya nih. Tinggal kita bikin ekuivalennya nih, alias kalimat yang setara sama si kalimat sebelumnya gitu ya. Kalimat yang setara, punya makna sama, dan dia punya nilai kebenaran yang sama gitu. Jadi nilai kebenarannya sama, maknanya juga sama, cuman bentuknya aja yang agak beda gitu. Oke, yang ekivalen apa nih sama jika maka gini? Kalau bentuk jika maka, P maka Q, P maka Q, bentuk yang ekivalennya adalah apa? Bakal inget-ingetnya pakai kayak gini. Ini P ini paling gampang ya, yang paling sering juga gue pakai gitu. Contoh ini si P-nya itu adalah tinggal di Jakarta, Q-nya tinggal di Indonesia. Jadi kalau lo tinggal di Jakarta, maka lo tinggal di Indonesia. Jelas kan? Begitu ya berarti berlaku dong. Kalau nggak tinggal di Indonesia, ya udah pasti nggak tinggal di Jakarta. Nah ini udah pasti gitu ya. Jadi kalian nggak bayanginnya gampang. Makanya mendingan pakai Jakarta Indonesia. Atau kalau kalian mau ganti kotanya boleh. Misalkan ini jadi apa ya, Bandung. Jika tinggal di Bandung, maka tinggal di Indonesia. Atau kalian mau ganti lagi di Tasik, bodo amat terserah gitu ya, bebas. Gimana kalian, yang penting konsisten aja. Si kota pertama ini tuh sebagai jika tinggal di Bandung, maka tinggal di Indonesia. Ya bener kan, kalian bisa lihat di peta gitu. Jadi kan kebayang, gampang nih ngebayangin yang nge apa ya, ya ngebayangin si kalimat ini tuh bener atau enggaknya gitu, lebih gampang kan. Kalian juga di sini jadinya gampang nih. Kalau nggak tinggal di Indonesia, coba kan bayangin. Ya udah otomatis kan nggak tinggal di daerah di dalam Indonesia, alias nggak tinggal di Bandung gitu ya, atau nggak tinggal di Jakarta kayak tadi. Gampang kan bayanginnya. Gitu paling gampang ya. Nah, udah balik lagi ke yang tadi, premis 2 ini negasi L, maka S. Dengan cara yang sama kayak gini, berarti yang ekivalen sama negasi L maka S apa? Ya berarti tinggal kita kasih negasi dan dibalikin gitu kan. Negasi S maka L gitu. Ini kan awalnya ada negasi, dinegasiin gitu ya. Jadi hilang negasinya. Jadi ini negasi S maka L. Kita punya negasi S maka L. Nah, kalau pakai premis 3 ini berarti simpulannya apa? Premis 2 sama premis 3 ini kita gabungin. Berarti negasi S. Ini kita garisin ya. Negasi S maka L. Begitu negasi S. Simpulannya apa? L gitu kan. Udah dia jelas gitu ya. L berarti simpulannya adalah L alias lapar. Ada nggak jawabannya? Ada nih, lapar gitu ya si A. Oke, lapar. Jadi kata dia saya lapar ini oke, bener ya. Lapar. Nah, sekarang kita cek lagi. Eh kita kan udah punya nih negasi S maka L.
Berarti kita punya, ya udah nih, S-nya, negasi S-nya terjadi nih ternyata. Ya otomatis si L-nya kejadian dong. Kalau L kejadian, kalau kita lihat pakai premis satu nih, L kejadian, ya otomatis si M juga kejadian. Jadi ini premis 2 sama premis satu bisa kita pakai lagi nih. Premis 2 bilang negasi S, maka L. Premis satu bilang L, maka M. Kan negasi S-nya terjadi ya berdasarkan informasi dari premis 3. Negasi S terjadi. Kalau negasi S terjadi berarti L terjadi gitu ya. Makanya tadi kita ngambil simpulan L gitu kan. Udah itu kalau L terjadi apa? Ya si M nih terjadi. Ya berarti kalau misalkan negasi S, kalau dikasih tahu bahwa negasi S nih terjadi, ya berarti simpulannya M juga dong gitu kan. M terjadi nih. M apaan? M tuh saya makan. Ya berarti saya makan juga kejadian kan. Jadi ini simpulannya apa? Ya bener kata Sizan, simpulannya dua. Saya makan sama saya lapar gitu kan. Yang ini sama yang ini gitu. Nah, kenapa nih Sizan nanya saya makan aja? Mungkin karena kalau misalkan lo lihat secara keseluruhan, premis 1 sama premis 2 kita digabungin, ya kalau digabungin ya bisa jadinya jawabannya si M. Tapi sebenarnya kalau mau bener banget ya, mau akurat banget, ya dua-duanya si A sama yang E itu benar gitu ya. A sama E itu valid. Tapi kalau misalkan emang kita harus banget nih milih salah satu, saran gue kita pilih yang makan aja. Pilih yang ini nih. Karena biasanya soal-soal tuh gitu arahnya. Kayak kalau simpulan tuh harus gabungin semuanya gitu. Harus ada premis satu, premis dua, premis tiganya harus kegabung. Alias bukan gabung sih, tapi tiga-tiganya dipakai gitu ya. Semuanya dipakai. Nah, kalau mau semuanya dipakai, ya jadinya jawabannya ke makan kan. Tapi sebenarnya yang valid ya dua. Si ini valid, yang ini juga valid gitu. Oke? Jadi kebayang ya? Intinya kalian tinggal memutuskan sendiri deh enaknya jawabnya kemana. Kalau saran gue lebih ke yang saya makan, tapi ingat yang benar itu bukan cuma saya makan, yang A juga benar. Oke, kebayang ya? Jadi kan coba lebih percaya diri aja nih soal kayak gini, karena kan sebenarnya ini sederhana ya. Ya kan, sederhana kan, kalian cuma butuh konfirmasi aja, iya nggak sih? Ini agak kepotong ya tadi, maaf ya, ini M nih maksudnya tadi di sini, ini M. Nah gitu, tanya masa nggak terlalu kepotong. Oke, kalau gitu udah beres.